Drama penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh putra mahkota Raja Kelantan Malaysia terus menggerus naluri ibunda Manohara, Daisy Fajriana. Berbagai daya upaya pun dia lakukan untuk menyelamatkan sang putri yang terkurung dalam sebuah istana di negeri tetangga. Setelah menemui Departemen Luar Negeri kemarin, bersama Dewi, putri sulungnya, Daisy mencoba mengais bantuan ke Komnas Perempuan. Saya datang ke sini, saya hanya ingin memperjuangkan hak Manohara sebagai manusia, sebagai perempuan, bahwa walaupun dia perempuan, walaupun dia memang di mata mereka dikatakan sudah menikah, biarpun proses pernikahan itu juga kita perlu pertanyakan, tapi Manohara itu juga punya hak dan saya juga sebagai ibu Manohara, saya punya hak untuk bisa bicara dengan anak saya. Seperti marak diberitakan, Manohara dibawa paksa oleh Tengku Muhammad Fakhri, suami Manohara, usai menunaikan ibadah umroh bersama di Tanah Suci Mekah. Sejak saat itu, Daisy kehilangan kontak dengan putrinya. Pernah sekali dia datang ke Malaysia, tapi niat melepas rindu pada sang putri digasak oleh aksi cekal pihak imigrasi Malaysia. Seolah-olah Daisy adalah seorang penyusup yang berbahaya bagi tanah jiran. Maka alih-alih bertemu dengan sang buah hati, Daisy justru dipaksa pulang ke Indonesia dalam keadaan sakit. Pihak dokter mengatakan saya itu harus di ronsen tapi dibawa keluar, dan mereka bilang saya ini semacam tahanan, jadi saya tidak boleh diperiksakan ke dokter. Jadi saya di klinik itu aja, Mbak, saya pusing sekali gitu. Ada pernyataan dari dokter tentang itu. Lalu dokter bilang dia tidak bisa mengizinkan saya untuk terbang, saya tidak layak terbang. Tapi pihak imigrasi mengatakan kepada saya, ibu sebaiknya terbang aja, karena kalau ibu tinggal di sini, ibu akan kami tempatkan di dalam ruangan yang semacam penjara gitu. Saya katakan, apa daya saya, apa kekuatan saya hanya seorang ibu. Boleh diperiksa, saya pisau kecil pun saya tidak bawa polisi, saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya bawa diri saya dan perut hati nurani saya sebagai ibu dari Manohara. Sepulang dari negeri jiran, hati Daisy gundah gulana. Dia sempat terhibur ketika Manohara menghubunginya via telepon. Tapi hatinya bak diiris sembilu mendengar isak tangis sang putri dari negeri seberang, seolah tengah berada di bawah tekanan hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ya Allah, selamatkan anakku, tenteramkan batin anakku. Kamu tadi ngapain aja kemarin? Ngapain aja, Adek? Nggak ngapa-ngapain. Udah, jangan nangis, sayang. Jangan nangis. Baik-baik sama Ti. Udah nyobain sepedanya? Oh, belum dicobain. Kok belum dicobain? Kenapa, Nak? Oh, minta dong kopernya. Dari dia menangis, kalau misalnya dia baik-baik aja kan, dia tidak tertekan di sana, dia akan bisa bilang, Mama saya baik-baik aja, atau Mama di sana dulu atau bagaimana. Tapi kan ini dia menangis, dan kita juga sekarang dari dia sudah menangis begitu kan, di sana juga mungkin dia nanti suatu waktu akan, insya Allah akan telepon saya, tapi bahasanya baik kan, tapi kita nggak tahu, Mbak, di samping dia itu ada siapa yang mungkin dia ditekan-tekan, atau saya kan nggak tahu. Daisy tidak pernah menduga putrinya bakal menanggung derita nestapa seperti ini. Tahun 2006, Tengku Fakhri mendekati putrinya dengan sangat santun. Kala itu usia Manohara baru menginjak 15 tahun. Tapi sang putra mahkota rela menunggu sampai gadis kencur itu menginjak usia 17 tahun. Dengan segepok janji, Tengku akhirnya menikahi model cantik itu pada tanggal 26 Agustus 2008. Sebagai orang tua, Daisy terbuai oleh sikap santun dan tentu saja status sang calon menantu yang masih turunan darah biru. Tapi bak musang berbulu domba, Tengku berubah garang, doyan melakukan tindak kekerasan. Sebagai suami, dia bahkan tega melakukan tindak kekerasan seksual pada sang putri yang masih hijau. Hingga Manohara menderita trauma seksual yang luar biasa. Ya itu yang saya dengar ya, Mbak ya. Saya belum saksikan sendiri gitu loh ya, dia katanya dia disilet, dia ada brusis gitu loh, ada kayak orang yang saya tidak bisa beritahu. Dalam rangka Manohara, karena Manohara itu frigid, Mbak, jadi kayak punya ketakutan gitu loh. Ketakutan karena apa?
Itu yang dia ucapkan ke, ya ada di laporan dari dokter Naik itu ada kekerasan dari suami. Waktu ke dokter Naik itu harapan Manohara suaminya juga mau ikut, tapi akhirnya setelah suaminya datang ke sini dia tidak mau. Dia bilang saya tidak perlu dokter, saya tidak perlu berobat, kita ke umroh aja di Mekah, nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa sembuh gitu. Tidak tahan menghadapi perangai kasar sang suami, Manohara pun sempat kabur dari istana sang mertua. Tapi dengan akal bulusnya, Tengku Fahri kembali membuai dengan bujuk rayu. Kali ini sang Tengku menawarkan niat mulia, menunaikan ibadah umroh bersama dengan ibu dan kakak Desi. Tapi sekali lagi, Desi tertipu dan Manohara dibawa secara paksa kembali ke negeri jiran. Terakhir saya komunikasi dengan Manohara itu tanggal 21 Maret. Dan karena mereka meminta Manohara untuk bicara sama saya, untuk bilang baik-baik. Tapi karena Manohara nggak bisa kontrol diri dia, Manohara nangis memohon saya untuk datang. Makanya sejak saat itu mereka tidak mengizinkan lagi Manohara untuk bicara sama saya. Saya diam aja, silakan masuk di apartemen yang nilainya 10 miliar, tapi lupakan Manohara. Tapi Manohara itu bukan lahir dari batu, Mbak. Saya punya rasa dan rasa saya nggak bisa ditukar dengan apapun untuk anak saya. Desi amat menyesal mengapa dirinya begitu mudah dibodohi oleh pria dari negeri tetangga. Melihat betapa liciknya sang menantu, Desi pun mulai dirajam perasaan takut. Dia takut keberaniannya menyingkap kedok sang pangeran akan mengancam nyawa putrinya sendiri. Begitu dalam rasa takut itu menghantui dirinya, hingga akhirnya dia jatuh pingsan usai menggelar konferensi pers di kantor Komnas Perempuan kemarin. Saya takut terlambat, saya takut nanti dianggap begini jadi gosip apa gimana-gimana, yang akhirnya Manohara meninggal baru saya takut terlambat gitu. Hanya itu aja. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan tidak. Ya Allah, mudah-mudahan tidak. Tolong doain juga ikhlas ya, doain Manohara. Allah Akbar. Agak mundur, Kak. Kasih udara.